Pendeta Kristen mantan Ismail. Di Indonesia, tidak sedikit kita mendapati para pendeta yang tidak lahir dari keluarga Kristen. Hidup mereka kemudian mengalami perubahan ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan inilah daftar pendeta populer yang sebelumnya berasal dari Ismail. Video ini tidak dibuat untuk meninggikan pendeta tertentu ataupun untuk merendahkan pendeta lainnya, tetapi sebagai sebuah fakta bahwa Tuhan bisa memakai banyak orang pilihannya, termasuk mereka yang awalnya belum percaya Yesus. Sebelum kita membahasnya, mari dukung pelayanan video ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. 1. Kemas Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, atau lebih sering dikenal dengan nama pendeta Yusuf Roni. Yusuf Roni adalah anak dari seorang pemuka agama di Palembang. Ketika dia merantau bersama keluarganya ke Bandung dan memasuki sekolah agama yang cukup ternama di Jawa Barat, di mana di sekolah itu beliau adalah orang yang cukup aktif di berbagai organisasi kepemudaan berbasis agama tertentu. Yusuf Roni akhirnya menemukan Yesus dalam kehidupannya. Dia dikenal dengan kesaksiannya yang direkam di kaset CD dan buku-buku rohaninya. Awalnya beliau melayani di gereja Ortodoks Syria dan saat ini mendirikan gereja Kemah Abraham, dan saat ini juga menjabat sebagai ketua STT Apostolos Jakarta. 2. Pendeta Yesaya Paryaji. Beliau adalah gembala sidang gereja Tiberias dan juga sekaligus ketua sinode gereja Tiberias Indonesia yang memiliki jemaat sekitar 300-400 ribu jiwa di seluruh Indonesia dan juga cabang di luar negeri. Bisa dikatakan bahwa pendeta Paryaji adalah salah satu pendeta paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Pendeta Yesaya Paryaji berasal dari suku Jawa, sedangkan istrinya, pendeta Darnyati Paryaji, berasal dari suku Minang. Menurut kesaksian dari pendeta Darnyati Paryaji, yang adalah istri dari pendeta Yesaya Paryaji, pasangan suami istri ini pertama kali menjadi Kristen di tahun 1980-an. Ketika sebelumnya mengalami penyakit dan secara mukjizat disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui perjumpaan secara pribadi. Tidak heran, gereja yang didirikan yaitu Gereja Tiberias adalah gereja yang memang dikenal dalam mempraktekkan kuasa mukjizat melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, dan Tuhan memakai Gereja Tiberias untuk membawa banyak jiwa untuk menerima Tuhan Yesus. Beliau kemudian mendapatkan gelar sarjana teologi dari STT Inteo Solo dan juga gelar doktor dari STT Harvest. 3. Pendeta Abraham Ben Moses atau biasa dikenal dengan nama Saifuddin Ibrahim. Beliau adalah seorang pendeta yang dibesarkan oleh seorang ayah yang adalah guru agama dan juga berasal dari latar belakang agama yang kuat. Beliau sempat mengajar di sebuah sekolah agama di kawasan Depok dan juga mengajar di salah satu sekolah agama yang memiliki belasan ribu murid. Pada tahun 2006, beliau memeluk agama Kristen setelah membaca Alkitab. Ia merasa tergerak hatinya dan kemudian memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanggal 5 Desember 2017, ia ditangkap atas dakwaan ujaran kebencian terhadap agama tertentu dan kemudian divonis 4 tahun penjara. Saat ini, Saifuddin Ibrahim cukup aktif dalam pelayanan penginjilan melalui sebuah komunitas gereja yang dinamakan Gereja Murtadin. 4. Junaidi Salat. Lahir di Lampung pada tahun 1950, Junaidi Salat adalah seorang pemain film yang sangat terkenal di tahun 70-an. Selain pemain film, beliau juga adalah penulis lagu yang sangat dikenal seperti Sabda Alam, Juwita, dan lainnya. Setelah menikah dengan istri yang beragama Kristen, Junaidi Salat sempat menjalani keluarga yang tidak harmonis dan terlibat dengan narkoba. Namun di tahun 1984 dia menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Walaupun tidak tergabung dengan suatu sinode tertentu, namun pendeta Junaidi Salat sangat aktif berkhotbah di banyak gereja sebelum akhirnya dipanggil Tuhan pada tahun 2021. Dan itulah 4 pendeta Kristen mantan Ismail. Tuhan Yesus memberkati.